بآيات من القرآن هي الحلقات تملأ. Di zaman Nabi saja sudah turun ayatnya, wa ma yudrika la ala sa'ata takunu qaribah. Tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat. Masa kita yang tinggal di zaman seperti ini menganggap kiamat masih jauh? Hey, come on, wake up. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, 10 tanda besar akan mengiringi perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima. Dan Nabi menyebutkan ke 10 tanda besar itu dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Saya bacakan cepat saja. Ada ad-dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita selama 40 hari 40 malam. Ada sosok Dajjal, a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Ada dabbatul ard, binatang melata yang tadi sudah saya singgung, akan ngasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kemudian ada matahari terbit dari tempat terbenamnya, pertanda pintu taubat sudah tertutup. Kemudian ada turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Jadi kita umat Islam punya keyakinan yang mirip kayak orang Nasrani, Pak. Mereka meyakini Yesus Kristus bakal turun dari langit di akhir zaman. Kita juga keyakinannya sama, cuma kita menyebutnya Isa alaihissalam. Dan kita akan buktikan siapa yang nanti kecelek begitu Isa alaihissalam turun. Sebab Isa alaihissalam menurut keyakinan kita begitu turun, pertama kali yang dia kerjakan apa? Masuk masjid, ikut sholat berjamaah dengan cara umat Islam. Dia tidak cari-cari gereja, Pak. Gitu. Isa alaihissalam nanti akan membunuh Dajjal. Isa alaihissalam nanti akan mengajak semua orang kafir dan semua ahli kitab Yahudi Nasrani, ya, untuk memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihissalam di masa kepemimpinannya menghadapi semua orang kafir termasuk Yahudi Nasrani hanya menawarkan 2 pilihan, Pak. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islam engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kalau nggak mau, sama Isa alaihissalam dibunuh. Wah, kok ngeri gitu Ustaz? Bukan soal ngeri, soalnya kalau Isa alaihissalam sudah turun, tandanya apa? Dunia sudah memasuki injury time, udah mau berakhir dunia ini. Kan keterlaluan kalau masih ada orang kafir, Yahudi, Nasrani, dunia udah mau berakhir, Isa alaihissalam sudah turun, masih ngeyel juga. Mending mati dia. Itu. Karenanya nanti akan ada kafir-kafir tertentu, Yahudi, Nasrani tertentu, yang daripada mati memeluk Islam secara terpaksa. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat, murtad lagi mereka. Nah, mereka lagi murtad-murtadnya, ya, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Mereka mau masuk Islam lagi, nggak diterima. Too late, talambe kata orang Padang. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj, 2 umat yang dikurung di balik sebuah radem, sebuah sumbatan dinding yang dibuat oleh seorang raja bijaksana bernama Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Kemudian 789 pembenaman bumi, 1 di timur, 1 di barat, 1 di Jazirah Arab. Dan yang ke-10, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, 10 tanda besar ini clear, sudah diterangkan oleh Nabi, 10-10-nya. Cuman para ulama memiliki ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang kronologinya, tentang urut-urutannya. Dan saya condong kepada pendapat seorang pemikir muslim, penulis muslim yang hidup di zaman kita sekarang ini, bernama Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau seorang ulama dari Palestina, dan beliau latar belakangnya hadis, dan beliau ini orang Gaza. Beliau tetangga terdekatnya siapa? Yahudi, sehingga dia kenal betul dengan watak musuh utama kita ini. Karenanya kalau Anda baca kitab ini, Pak, ensiklopedia akhir zaman ini, Anda tidak saja akan mengalami transfer of knowledge, transfer pengetahuan, tetapi terjadi transfer of ruhul jihad, ya. Dan saya mengandang kitab tentang akhir zaman yang terbaik sejauh ini yang saya pelajari adalah kitab ini, ya. Masya Allah, ini kitab, ya. Beliau punya pendapat bahwa tanda besar yang paling awal adalah ad-dukhan, kabut asap. Setelah itu pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat. Nah, setelah 3 tanda besar berupa bencana-bencana alam yang dahsyat ini, hadirlah Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman, Al-Mahdi, ya. Jadi Al-Mahdi muncul ketika dunia ini sudah berubah sama sekali, Pak, karena bencana-bencana alam yang sangat hebat, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah,
kemunculan Al-Mahdi itu pada saat kebanyakan manusia sedang sibuk memikirkan masalah yang paling mendasar, yaitu makanan, sementara umat Islam dapat hadiah, hadirnya the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikat dari Allah dan Rasulnya, Al-Mahdi. Masya Allah ya. Sehingga umat-umat yang lain masih centang perenang, sibuk memikirkan nasib pribadi-pribadinya. Umat Islam yang faham segera bergabung dengan Al-Mahdi dan membangun masyarakat khilafah ala minhajin nubuwah yang berdiri di Syam dengan ibu kota awalnya Damaskus, ibu kota terakhirnya nanti Baitul Maqdis ya. Masya Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kenapa Syekh Mubayyad mengatakan Ad-Dukhan ini yang paling pertama? Ini yang menarik. Mari kita lihat surat Ad-Dukhan sebelum kita menjawab pertanyaan tadi. Dalam surat Ad-Dukhan, mulai dari ayat ke-10, Allah Ta'ala mulai mengisyaratkan tentang peristiwa alam yang sangat dahsyat ini. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhanin mubin, kabut yang nyata. Jadi dukhan itu kabut, mubin itu nyata. Jadi nanti kabut ini tebal, pekat ya, menyelimuti planet kita ini sehingga gelap gulita. Kata Nabi, arba'ina yauman wa arba'ina laila, 40 hari 40 malam kita akan hidup dalam kegelapan, Pak. Dan awal mulanya terjadi di bulan Ramadan. Makanya mereka-mereka yang peduli akhir zaman, setiap bulan Ramadan datang bukan sekedar bergembira karena datangnya bulan taat, bulan ibadah, bulan Al-Quran, tetapi juga ketar-ketir, khawatir jangan-jangan Ramadan inilah jatuhnya bintang berekor yang menyebabkan terjadinya peristiwa dahsyat dukhan itu ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di ayat berikutnya kata Allah Ta'ala, yaghshan nas, kabut ini akan meliputi seluruh manusia. Kalau dalam bahasa hadisnya, menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Hadza azabun alim, inilah azab yang pedih. Nah, ini kalimat kuncinya di sini, Pak. Jadi Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, beranggapan kenapa tanda besar pertama itu harus dukhan, padahal dukhan adalah azab yang pedih, karena perjalanan umat manusia sedang memasuki babak keempat yang disebut babak mulkan jabriyan, di mana peradaban umat manusia mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kemunafikan, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa kepada Allah Rabbul Alamin. Tidakkah kita lihat, wahai saudara-saudaraku, bahwa dunia modern ini adalah peradaban yang sangat sombong, peradaban yang sangat mungkar, yang sangat penuh kemaksiatan. Sampai ada ulama mengatakan era modern kita sekarang ini, Pak, adalah era di mana dosa-dosa umat terdahulu ngumpul sekaligus di era ini. Padahal di era dulu, Pak, ada umat-umat tertentu yang terlibat cuma dengan satu dosa saja. Allah kirim Nabi untuk bertaubat kaum itu, tapi nggak mau bertaubat. Akhirnya Allah kirim malaikat menyuruh Nabi itu menyingkir dengan keluarganya, dengan pengikutnya yang beriman, supaya kaum itu nanti diazab habis. Nah, itu cuma satu dosa, Pak. Ini sekarang semua dosa ngumpul, Pak, di era kita sekarang ini ya. Karenanya kembali lagi ke surat Ad-Dukhan, di ayat ke-16-nya Allah Ta'ala berfirman, Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami Allah Ta'ala adalah pemberi balasan. Jadi dukhan ini disebabkan oleh hantaman keras yang datang dari langit. Dalam bahasa surat At-Tur, Allah menggunakan kalimat kisfan minas sama'i saqiton, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau dalam bahasa hadisnya, bintang berekor jatuh di bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa modernnya apa, Pak? Meteor ya. Jadi meteor akan jatuh menghantam planet kita ini. Alhamdulillah, planet kita ini diciptakan Allah ada perisainya, Pak, tamengnya, namanya lapisan atmosfer. Menurut para ilmuwan, di jagat raya kita ini, Pak, berseliweran di sekitar planet bumi kita ini, meteor-meteor yang ukurannya raksasa, besar sekali, yang kalau satu saja melintas dan menabrak planet kita ini, itu dahsyat. Kata ilmuwan, karena ada tamengnya, meteor raksasa ini akan pecah.
Tapi pecahannya akan ada yang lolos, menabrak daratan, menabrak lautan. Dan yang lolos ini ukurannya ada yang sampai garis tengahnya 2 km, Pak. Batu garis tengahnya 2 km, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Kalau dia menabrak daratan, tentu dia akan menimbulkan kepulan asap kayak bom nuklir. Tetapi bom nuklirnya berlipat-lipat kali dari bom nuklir biasa. Makanya cendawan asapnya itu akan meluas sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Nabi. 40 hari 40 malam kita hidup dalam kegelapan. Itulah peristiwa ad-dukhan. Sementara bongkahan-bongkahan yang jatuhnya di laut, di samudra, menimbulkan apa, Pak? Tsunami. Tapi tsunaminya bukan tsunami yang dinding airnya 5 meter, 20 meter, 30 meter. Tidak, Pak, ratusan meter. Menurut salah seorang ilmuwan, dia bisa sampai 235 meter, Pak, ketinggiannya. Tentu kalau dia menghantam daratan, maka wilayah-wilayah tertentu yang lebih rendah dari 235 meter itu akan terbenam. Nah, itulah fenomena pembenaman di timur, pembenaman di barat. Dalam riwayat yang lain lagi diterangkan, kata Nabi, dukhan ini akan memenuhi semua yang ada di timur dan di barat. Jadi seluruh dunia gelap gulita, menyelimuti selama 40 hari dan 40 malam. Adapun bagi orang beriman, dia terpapar dukhan, menyebabkan semacam zukmah, pilek atau flu. Sedangkan bagi orang kafir, dia akan seperti orang mabuk, keluar cairan dari lubang hidung, lubang telinga dan duburnya. Jadi kayak zombie-zombie gitu orang-orang kafir itu, ya. Dalam riwayat yang lain lagi dari putranya Umar bin Khattab dikatakan, kabut asap ini akan masuk ke telinga orang kafir dan munafik, sedangkan kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang. Jadi dia dikatakan azab yang pedih, terutama bagi orang kafir dan munafik. Kalau bagi orang beriman, dia mengalami kesulitan juga, tetapi kesulitannya sebatas pilek, flu. Bayangkan. Jadi kalau kita dipanjangkan umurnya sampai harus mengalami dukhan, pastikan iman kita terpelihara, supaya badan kita nggak ikut membengkak, supaya nggak keluar cairan-cairan dari lubang telinga kita. Karena itu azab bagi orang munafik dan orang kafir. Tapi bagi orang beriman, ya, dia mengalami kesulitan, tapi kesulitannya sebatas pilek dan flu saja, ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi dampak dari hantaman keras serta dukhan ini. Yang pertama yang akan muncul adalah vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua. Ya, jadi bayangkan kalau ada bongkahan batu yang jatuhnya ke tengah-tengah Samudra Pasifik, tentunya ada mega tsunami bergerak ke kanan, menghantam wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan ada yang menghantam ke kiri, menghantam wilayah Asia Timur. Sehingga pembenaman di timur dan pembenaman di barat kita khawatirkan akan mencakup wilayah seluas ini, Pak. Jadi wilayah yang akan terbenam di sebelah timur nantinya adalah wilayah Rusia bagian timur, China, Jepang, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Australia, Selandia Baru, dan negeri ini nih, Pak. Ini negeri apa nih? Ya kan? Ini akan terbenam. Tidak bermaksud menakut-nakuti, ya. Cuma ini logikanya saja. Kita berpikir logikanya saja. Termasuk kita renungkan hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman, di zamannya Al-Mahdi, nggak ada menyebutkan negara Cina terlibat di dalamnya, Jepang terlibat di dalamnya, nggak ada. Filipina, ya, Australia, Selandia Baru nggak terlibat. Apalagi Indonesia, nggak ada disebut. Gitu. Kalau India masih disebut, perang di akhir zaman melibatkan negara India masih disebut, ya. Begitu juga yang sebelah barat, wilayah yang kita khawatir akan terbenam adalah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ini semuanya terbenam. Makanya tidak ada satu hadis pun menyebutkan di akhir zaman ada perang lawan Amerika, nggak ada. Ya jelas nggak ada dong, Ustadz. Nama Amerika kan belum ada di zaman Nabi. Oh enggak. Ada hadis tentang peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Ini hadis tentang akhir zaman juga. Kata Nabi, kalian umat Islam akan berada di sebelah timur dari Nahrul Urdun, sedangkan Yahudi di sebelah barat dari Nahrul Urdun, sungai Jordan. Yang pada masa itu tidak ada seorang sahabat pun yang ngerti Urdun itu di mana. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau Nabi mau atas kehendak Allah, bisa saja Nabi menyebutkan negara Amerika terlibat dalam perang-perang di akhir zaman. Tapi kenapa Nabi nggak sebut? Jangan-jangan karena wilayah ini sudah terbenam, Pak. Gitu. Nah, jadi pembenaman di timur dan di barat
boleh jadi menenggelamkan banyak sekali wilayah karena mega tsunami yang terjadi, tetapi mungkin menyisakan dataran-dataran tingginya. Ya, puncak-puncak gunungnya mungkin masih terjaga, terpelihara. Karena apa? Karena ketinggian puncak gunung, dataran tinggi masih lebih tinggi dari ratusan meter tadi, tsunami tadi. Makanya kalau ada di antara Anda berpikir, wah kalau gitu saya mau ngungsinya ke puncak Gunung Merapi misalnya gitu ya, silakan saja. Mau siap-siap bikin kampung akhir zaman di situ sama orang-orang beriman lainnya yang sevisi semisi dengan saya, silakan saja. Cuma jangan kaget, nanti Anda tidak lagi tinggal di puncak Gunung Merapi, tapi Anda tinggal di Pulau Merapi, ya, karena sekelilingnya sudah jadi air semua. Gitu. Kemudian yang kedua, yang akan timbul apa? Significant depopulation. Ya, pengurangan populasi planet bumi ini secara signifikan karena banyak yang tewas, Pak. Ya bayangkan, ini kan wilayah-wilayah yang penduduknya banyak sekali, Pak. Apalagi negeri yang warnanya kuning ini. Negeri apa nih? China. 2 miliar, Pak, penduduknya. Penduduk bumi aja 7 miliar, dia 2 miliar sendiri, Pak. Makanya saking banyaknya sebagian sudah mulai diekspor paksa ke sini kan. Gitu. Nah kalau kita ngerti skenario akhir zaman, kita tinggal bilang sama mereka-mereka yang pada kesini ini, ya silakan lu datang ke sini, lu bakal tenggelam loh. Nah, gitu. Sambil kitanya harus punya rencana. Kitanya kemana? Ya kita harus hijrah, Pak. Kan Nabi dulu hijrah, ya kita juga harus hijrah, Pak. Nah kira-kira kita hijrahnya kemana? Ya kita hijrah ke tempat pemimpin kita bakal muncul. Pemimpin kita siapa? Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman. Munculnya di mana? Senayan. Hah? Di mana munculnya Al-Mahdi? Di Mekah dia munculnya. Jadi idealnya kalau kita bisa, kita siap-siap hijrah ke Mekah, idealnya. Kalau nggak bisa, kita hijrah ke Syam. Karena yang hijrah ke Mekah memang hanya as-sabiqunal awwalun, generasi awal saja dari pionir-pionir yang membaiat Al-Mahdi. Tetapi yang kebanyakan umat Islam nanti akan hijrahnya ke Syam. Karena apa? Dari Mekah itu Al-Mahdi akan menuju ke Syam, karena di sanalah khilafah min hajin nubuwah akan tegak. Gitu. Kebanyakan umat Islam nanti hijrahnya ke Syam. Tetapi yang sedikit, yang awal-awal itu hijrahnya ke Mekah. Karena mereka ingin menjadi as-sabiqunal awwalun yang registrasi langsung kepada Al-Mahdi pada masa Al-Mahdi masih sepi pendukungnya. Gitu. Baik, kemudian yang berikutnya, global famine, kelaparan mendunia terjadi. Makanya ada dalil mengisyaratkan kalau kalian sudah lihat bintang berekor di bulan Ramadan, simpan makanan sekuat kemampuanmu. Ya. Karena apa? Nanti akan terjadi kelaparan di mana-mana. Ya bayangkan 40 hari 40 malam matahari bersinar karena tertutup oleh kabut asap tebal, maka tanah tidak bisa kena matahari, tanaman, tumbuhan, pohon-pohonan nggak menghasilkan. Maka orang di mana-mana kelaparan. Dan yang mengerikan kalau orang sudah kelaparan, terjadilah saling berbunuhan memperebutkan makanan. Gitu. Nah yang kelima, yang mungkin nggak pernah kita bayangkan adalah akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berhenti aktif, Pak, berhenti beroperasi. Bagaimana penjelasannya? Ya bayangkan batu besar, Pak, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Yang orang barat katakan akan terjadi fenomena EMP, electromagnetic pulse. Maksudnya apa? Semua benda-benda kelistrikan macet, nggak bisa dipakai lagi. Termasuk tumbukan keras batu kepada tanah itu, daratan itu, menurut ahli fisika akan merubah sifat zat-zat tertentu. Kayak besi itu nanti akan jadi lengket. Makanya instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit nggak bisa dipakai lagi nanti. Contohnya sepeda, besi rantainya kan besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai. Dan inilah yang Nabi maksudkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. 3 kali Nabi sebutkan di hadapan para sahabat, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat mendengar hadis ini nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena mereka tidak pernah hidup dengan komputer, nggak pernah hidup dengan handphone, nggak pernah hidup dengan listrik, dengan mobil, motor, pesawat udara. Mereka nggak ngerti. Kita yang hidup di era teknologi canggih sekarang ini membaca hadis ini bisa membayangkan, oh ini maknanya akan terjadi setback of civilization. Peradaban bakal mundur ke belakang lagi.
Makanya hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman mengisyaratkan Al-Mahdi dan pasukannya berperang dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, berkuda lagi, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan shutdown of modern technology tidak buruk bagi umat Islam, malah dia berkah bagi umat Islam. Kenapa? Karena dia berlangsung di seluruh dunia. Anda tahu nggak, kita orang Indonesia ini Pak lebih mampu bersabar kalau mati lampu daripada orang-orang di London, di New York, di Tokyo Pak. Mereka di sana kalau udah mati lampu 5 jam Pak, oh udah panik Pak, bursa efek macet, ya kan. Kalau kita kan alhamdulillah sering dilatih sama PLN kan, mati lampu sekian jam kita sabar, kita tinggal panggil anak cucu kumpulin, ayo store hafalan, nah, gitu ya kan. Kita tahu harus berbuat apa, nggak panik kita. Nah, jadi Syekh Mubayyad mengatakan shutdown of modern technology it's not bad for the Muslims, it's good for the Muslims, bagus malah buat umat Islam. Kenapa? Karena begitu dia terjadi, umat Islam bisa istirahat. Istirahat dari apa? Dari perlombaan mengejar ketertinggalan di bidang teknologi menghadapi barat kafir. Sebuah perlombaan yang pada hakikatnya nggak akan pernah bisa kita menangkan Pak. Kenapa? Karena barat kafir nggak rela kita memenangkannya. Jangankan memenangkannya Pak, setara dengan mereka aja nggak boleh. Buktinya apa? Putra-putra muslim yang cemerlang otaknya, kalau belajar ke Amerika, belajar ke Eropa, itu nggak diizinkan pulang Pak, dikasih warga negara setempat. Brain drain Pak, disedot Pak pikirannya, nggak boleh bermanfaat buat negeri-negeri muslim. Kalau ada sebuah negeri muslim punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, wow dipersulit Pak, termasuk PBB mempersulit gitu. Kenapa? Mereka nggak mau negeri muslim maju di bidang teknologi. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Allah shutdown aja teknologi ya. Kalau sudah di shutdown Pak, kita dengan barat kafir menjadi setara Pak, jadi 0-0 situasinya. Dan kalau sudah seperti itu Pak, kaedah orang Betawi baru boleh kita pakai Pak, lo jual kue borong gitu ya kan, dengan catatan kitanya latihan Pak, persiapan. Nah, persiapannya apa? Ya diantaranya laksanakan hadis Nabi yang sudah kita dengar dari dulu, didiklah anak kalian memanah, berkuda, berenang. Ini hadis bakal berlaku Pak nanti Pak. Dan jangan kita sok-sok modern dalam menafsirkan hadis ini. Ustadz, itu maksudnya bukan benar-benar memanah Ustadz, belajar nembak. Oh sorry, nggak ada hadisnya tuh Al-Mahdi pakai M16, pakai AK-47, nggak ada gitu. Ustadz, itu bukan benar-benar berkuda Ustadz, belajar bawa tank, belajar bawa jet gitu kan, nggak ada tuh hadisnya. Isa alaihissalam nanti turun naik Phantom, naik Stealth gitu, nggak, diantar malaikat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah ya, inilah yang harus kita antisipasi dalam waktu dekat ini. Kita nggak tahu kapan waktu itu akan terjadi, tapi kalau ngelihat perilaku manusia hari ini Pak, tampaknya azab Allah is very close, sudah sangat dekat Pak. Karenanya kita harus mempersiapkan diri dan keluarga kita ya untuk menghadapi situasi huru-hara akhir zaman yang di satu sisi mengandung banyak kesulitan-kesulitan, tapi di lain sisi bersamaan dengan kesulitan itu ada kebaikan, ada busyra, ada kabar gembira. Apa itu? Hadirnya pemimpin kita dan berpindahnya kita ke babak kelima ya. Ini yang harus kita sadari Pak, bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang menginginkan kita ini optimis dengan kabar-kabar gembira, tapi nggak sampai melupa menjadi lupa daratan. Kita harus ingat untuk dapat kabar gembira itu ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Dan jangan cuma ngeliat kesulitan-kesulitan sehingga kita jadi pesimis, padahal ada kabar gembira di balik kesulitan-kesulitan itu yang harusnya membuat kita optimis. Gitu. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan Pak ada kemudahan, tidak. Bersama kesulitan ada kemudahan. Makanya ketika Nabi berbicara tentang kabar gembira Al-Mahdi, Nabi menggunakan kalimat ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Ku kabarkan berita gembira akan datangnya diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat apa? Saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat gempa semakin sering ya, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman di babak keempat ini. Jadi saudaraku rahimakumullah, satu hadis ini ada kabar gembiranya, datang sang pemimpin, tetapi ada kabar yang mengerikan, perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa semakin banyak, dan kezaliman merata. Tidakkah kita menyadari sekarang ketiga perkara itu sudah lengkap?
Demikianlah kira-kira kaji kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.